Selamat sore, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Saat ini Anda bergabung dalam ibadat Jumat Agung yang disiarkan langsung dari Paroki Redemptor Mundi. Hari ini, Jumat 10 April 2020, Jumat Agung. Ibadat ini akan dipimpin oleh Romo Valentinus Bayu Hadi Roseno OP. Marilah kita mengikuti ibadat dengan penuh hikmat. Ingatlah ya Bapa akan belas kasih-Mu. Kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi merekalah Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dan menumpahkan darahnya. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah, ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengetupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?" Sebagai taruk hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul, dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mencari jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas.
dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati, ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu, Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jerahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Ya Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Di hadapan semua lawanku, aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Ya Bapa, ke
kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskan dari orang-orang yang mengejar aku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati-Mu dari semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Bacaan dari surat kepada jemaat Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tata kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itu Allah mengagungkan Dia, nama yang paling luhur dianugerahkan kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal.
Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. kata Yesus kepada mereka. "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, "Siapa yang kamu cari?" jawab mereka. Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." demikianlah terjadi, supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu dan menetakkannya kepada hamba imam agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam agung, dan ia masuk ke halaman istana imam agung itu, tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam agung kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, Bukankah engkau juga murid orang itu? jawab Petrus. Bukan. Sementara itu, hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam agung menanyai Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengarkan aku, yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata,
Begitukah jawabmu kepada Imam Agung? Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, Bukankah engkau juga seorang murid Yesus? Petrus menyangkalnya, katanya, Bukan. salah seorang hamba Imam Agung, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan Yesus? Maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu, Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, Jikalau ia bukan penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. kata Pilatus kepada mereka. Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, Kami tidak berbolehkan membunuh seseorang. demikianlah terjadi, supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya. Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? kata Pilatus. Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku ada dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. maka kata Pilatus kepadanya. Jadi, engkau adalah raja? Jawab Yesus, Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya. Apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? Mereka pun berteriak, Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus, menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya, dan sambil maju ke depan, mereka berkata, Salam, hai orang Yahudi. Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Lihat, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu.
Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia ini." ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, Salibkan dia! Salibkan dia! kata Pilatus kepada mereka. "Ambil saja sendiri dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu, ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" jawab Yesus, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya raja melawan Kaisar. Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litrostrotos, dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu adalah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." maka berteriaklah mereka, Nyalakan dia! Nyalakan dia! Salibkan dia! kata Pilatus kepada mereka. "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan, dan mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. Setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit, dari atas sampai ke bawah merupakan 1 tenunan utuh. Karena itu, mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, Jangan kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatnya. demikianlah terjadi, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu.
Di dekat salib Yesus, berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." dan kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. "Aku haus." Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak jadi mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu, yang memberi kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan Yusuf. Lalu datanglah ia menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah
Yesus di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, jika ada satu hal yang menyatukan kita semua, menyatukan orang-orang dari berbagai bangsa, berbagai suku bangsa, bahasa dan bahkan agama, ini adalah pengalaman atau pengalaman penderitaan. Apalagi sekarang dengan menyebarnya virus corona COVID-19 yang sangat cepat dan sangat cepat menjangkiti banyak orang sehingga kita tidak siap menampung orang-orang sakit. Orang-orang kita semua dari berbagai latar belakang, ya entah itu muda atau tua, entah kaya atau miskin, entah dia itu seorang bangsawan atau seorang rakyat biasa, entah dia itu seorang romo, seorang pastor, seorang frater atau suster dan juga awam. Semua tersungkur dan gemetar di hadapan virus ini. Betul, virus ini sebenarnya sangat-sangat kecil. Tapi karena sangat kecil, ini telah meluluhlantahkan kehidupan banyak orang. Orang-orang yang kuat sekarang sakit, bahkan sakit keras. Rumah sakit yang mewah megah sekarang kewalahan. Teman-teman medis juga kewalahan, kelelahan menghadapi banyaknya pasien. Kota-kota terisolasi, keluarga-keluarga mulai terpisah dengan satu dan lain. Para pekerja kehilangan pekerjaan mereka dan mulai menganggur. Pemerintahan kini tak berdaya. Dan tentunya bagi kita, gereja kosong. Di saat kita merayakan masa yang paling penting dalam hidup gereja kita. Gereja kosong. Penderitaan memaksa kita untuk mengakui bahwa kita ini orang lemah. Manusia itu lemah dan terbatas. Dan semua apa yang kita banggakan dalam hidup ini, kekayaan, prestasi, kecantikan, ketenaran, di hadapan penderitaan semua terasa hampa. Sebagai seorang imam yang bekerja di paroki, saya mendengarkan banyak pertanyaan dari teman maupun umat. Beberapa hari yang lalu ada seorang teman menelepon saya dan bertanya, dia ini sebenarnya masih muda dan kuat, masih muda dan sehat. Tapi dia bertanya seperti ini, Romo, saya tidak mau mati sekarang. Loh, kenapa tidak mau mati sekarang? Karena saya tidak mau terisolasi. Saya tidak mau tidak ada yang memberi saya pengurapan minyak sakit. Saya tidak mau nanti pas mati tidak ada yang mengubur saya. Saya tidak mau nanti pas mati tidak ada yang memberkati jenazah saya. Lalu saya jawab apa? Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Kita percaya kamu tidak akan dipanggil Tuhan sekarang. Kamu akan dipanggil Tuhan bulan depan. Iya. Sebenarnya itu hanya bercanda saja, hanya untuk menenangkan dia. Tetapi kekhawatiran dia itu sesuatu hal yang nyata. Dan tidak hanya dia saja yang bertanya kepada saya. Ada yang bertanya, Romo, ini kapan selesainya? Romo, saya sudah kangen, sudah rindu untuk ke gereja lagi. Kapan kira-kira kita bisa ke gereja lagi? Romo, apakah kita bisa bersama-sama mengatasi ini? Romo, apakah kita akan selamat? Akan tetap hidup normal? Romo, apakah kita akan mati? Romo, di manakah Tuhan dalam masa yang paling sulit ini? Tentunya sebagai seorang imam yang bekerja di paroki, kita punya tugas untuk menguatkan umat Allah, umat yang dipercayakan kepada kita. Tetapi saya tidak bisa dengan serta-merta memberikan kata penguatan yang sebenarnya kosong. Saya tidak bisa dengan gampang mengatakan, jangan khawatir ini sebentar lagi pasti berlalu. Karena ini tidak benar. Kita tahu ini tidak akan cepat berlalu.
Saya tidak dengan mudah, tidak bisa dengan mudah mengatakan jangan khawatir. Semua baik-baik saja. Everything is okay. Tidak bisa. Kenapa? Karena umat tahu, saya tahu, Anda tahu, keadaan kita sebenarnya tidak oke. Dan saya juga pribadi tidak oke. Saya tidak bisa mengatakan ke kalian, ya teman-teman, it's okay. Tapi dalam diri saya sendiri nggak oke. Loh, Romo memang nggak oke, kenapa? Mungkin teman-teman belum tahu kalau saya ini baru kurang dari 1 tahun sebagai Romo. Romo muda ya. Walaupun mukanya kelihatan tua, saya belum setahun ya, belum 1 tahun sebagai Romo. Dan ini adalah masa pekan suci pertama saya sebagai seorang Romo. Tentunya harapan saya pengen masa ini menjadi masa yang meriah, bisa dengan umat bersama-sama merayakan pekan suci. Tetapi Tuhan punya rencana lain. Dan ini sungguh membuat hati saya terpilu ya. Kenapa saya tidak bisa merayakan dengan orang-orang yang saya kasihi, merayakan dengan umat Allah yang saya layani. Dan kita pun bertanya, kenapa harus menderita? Kenapa harus terjadi hal ini? Mungkin saya tidak tahu kenapa, tetapi saya mungkin bisa menawarkan kepada teman-teman sekalian bagaimana menghadapi penderitaan. Dan saya ingin teman-teman nanti untuk melihat kepada salib Yesus. Dan bagaimana Yesus menerima atau menghadapi penderitaan dan kematian. Bagaimana Yesus menerima dan menghadapi kematiannya? Mungkin saya akan mengajak Anda kembali ke sebuah taman ya, di mana kisah sengsara Yesus dimulai. Taman ini namanya Taman Getsemani. Kita tahu semua. Tapi tahu nggak arti kata nama Getsemani itu apa? Getsemani itu artinya tempat pemerasan minyak. Tempat minyak zaitun dibuat. Ya. Pertanyaannya kemudian kenapa Yesus memilih tempat ini? Kenapa Yesus tidak tinggal saja di kota Yerusalem ya, atau pergi jauh-jauh dari kota Yerusalem, tetapi tinggal di Bukit Zaitun di sebuah taman yang namanya Getsemani, sebelah timur Yerusalem, tidak jauh. Kenapa tempat ini yang dipilih? Karena ini ada hubungannya dengan tempat itu sendiri. Kita familiar dengan minyak zaitun, ya. Minyak zaitun. Dan di zaman Yesus di Palestina, minyak zaitun ini memang minyak yang populer. Banyak manfaatnya dan juga tidak hanya manfaat sehari-hari tapi juga manfaat yang sakral. Contoh, minyak zaitun bisa dipakai memasak, bisa dipakai sebagai bumbu ya, dan juga dipakai untuk penerangan ya, sebagai minyak untuk dian. Tetapi minyak zaitun juga mempunyai efek seperti obat ya, therapeutic efek ya. Jadi kalau orang sakit bisa diurapi dengan minyak zaitun. Praktek yang sama kita lakukan ya. Pasti kalau perminyakan ya, ada sakramen perminyakan, orang sakit pasti yang dipakai adalah minyak zaitun juga. Karena memang mempunyai efek penyembuhan. Dan selain itu tidak hanya untuk fungsi sehari-hari, tapi minyak zaitun juga punya fungsi sakral. Apa itu? Ya, menurut buku Bilangan bab 28, bangsa Israel mereka disuruh mempersembahkan kurban bakaran sehari 2 kali. Dan Anda tahu apa yang harus dipersembahkan? Pertama, anak domba. Kedua, roti tak beragi. Ketiga, anggur. Dan keempat, minyak zaitun. Familiar dengan persembahan-persembahan ini, anak domba, anggur, roti tak beragi dan minyak zaitun, ya, ini persembahan sama yang kita persembahkan di Ekaristi. Dan tentu saja kita ingat ya, ada yang namanya Mesias. Mesias artinya apa? Mesias artinya yang diurapi. Ini adalah para raja ya, seperti Raja Daud diurapi, atau seperti imam-imam seperti Harun yang diurapi. Mereka disebut yang terurapi, Mesias. Dan diurapinya juga dengan minyak zaitun.
Nah, karena banyak fungsinya, termasuk fungsi kehidupan sehari-hari dan sakral, ya, para guru-guru orang Yahudi, para rabi-rabi, ya, menurut tradisi kuno, mereka percaya bahwa pohon, ya, pohon yang ada di tengah Taman Eden, ada berapa? Pohon di tengah Taman Eden ada 2, ya, 2 saja, ya. Yang pertama adalah pohon pengetahuan baik, ya, akan yang baik dan, ya, yang benar dan, iya. Dan kedua adalah pohon kehidupan. Dan menurut para guru, ya, karena fungsi yang berlimpah dari minyak zaitun ini, mereka percaya bahwa pohon kehidupan adalah pohon zaitun. Pohon zaitun. Tapi kemudian teman-teman ngerti nggak bagaimana memperoleh minyak zaitun? Ya, bagaimana? Pertama tentunya buahnya dipetik. Tapi setelah dipetik, buah ini harus dihancurkan, digiling dengan batu kilangan yang besar. Ya, ada batu besar bulat, ya, diputar untuk menghancurkan buah zaitun. Nanti kalau sudah jadi bubur seperti bubur zaitun ini akan diperas. Ya, bagaimana proses penghancurannya tidak cukup sekali, tetapi harus 2 kali supaya minyaknya keluar. Ini Getsemani, tempat zaitun dihancurkan. Yesus ada di sana. Kenapa? Karena Yesus mengerti dia seperti buah zaitun, pohon zaitun. Dan kalau dia sungguh ingin memberikan kehidupan, dia harus dihancurkan terlebih dahulu. Jika pohon kehidupan ingin memberikan buah yang menghidupkan, buah-buahnya harus dihancurkan terlebih dahulu. Begitu juga Yesus, dia mengerti kalau dia ingin memberikan hidupnya kepada orang lain, kepada kita semua, dia harus dihancurkan terlebih dahulu. Dan inilah yang dilakukan Yesus. Di taman itu dia tahu apa yang akan dialaminya. Dia akan disalib, disiksa, dibunuh, dikhianati, ditinggalkan semua orang yang ia percaya. Semua hal buruk yang bisa kita bayangkan akan dialami Yesus. Dan Yesus sebenarnya punya banyak pilihan. Dia bisa lari, ya. Dia bisa mengirim satu skuadron, ya, malaikat tempur, waduh, untuk menghancurkan, ya, pasukan musuh. Atau dia bisa seolah-olah merasa sakit, tapi sebenarnya dia tidak merasa sakit, ya. Saraf-sarafnya dimatiin. Dia bisa berbuat seperti itu, tetapi itu tidak dilakukannya. Apa yang dilakukannya? Dia merangkul penderitaannya. Dia merangkul salibnya. Karena dia tahu hanya dengan merangkul inilah dia dapat berbuah. Berbuah berlimpah, memberikan kehidupan. Kehidupan yang berlimpah. Teman-teman terkasih, kalau kita melihat salib, kita melihat bagaimana Yesus memilih menghadapi penderitaannya. Merangkulnya agar sungguh berbuah. Sekarang pertanyaannya teman-teman, di kondisi sekarang ini di mana kita menderita, di mana kita susah, pilihan teman-teman mau seperti apa? Apakah seolah-olah menyangkal, tidak apa-apa, COVID itu tidak ada, ini orang-orang lebay aja pakai masker kemana-mana, ya? Ataukah teman-teman mulai melarikan diri menggunakan kecanduan-kecanduan? Narkoba, kecanduan seks, kecanduan game. Atau teman-teman mulai menyalahkan orang lain. Wah, pemerintah ini gak bener, jumlah pasien nambah terus. Waduh, gereja ini gimana sih kok malah ditutup? Kita kan harus berdoa. Atau kita belajar seperti Yesus, mencoba merangkul sengsara dan penderitaan kita, dan mencoba membuat ini sebagai suatu kesempatan untuk mencintai lebih dalam. Saudara terkasih, benar saya merasa juga penderitaan
merasa tidak enak, merasa hati saya pilu karena tidak bisa merayakan perayaan kudus ini bersama teman-teman yang ada di rumah. Tidak bisa bersama-sama merayakan pekan suci dengan agung, dengan meriah. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan juga punya rencana yang lebih baik. Dengan ini saya diajak untuk lebih tenang, untuk lebih memberikan diri pada permenungan, dan untuk menyatukan diri dengan sengsara Yesus. Kalau saya mungkin tidak ada hal ini, kalau tidak bisa tenang mungkin refleksi saya tidak akan sedalam ini. Tapi Tuhan memberikan kesempatan saya untuk lebih tenang, untuk merasakan penderitaan dan membuatnya menjadi lebih berbuah. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat meriah. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus, Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Marilah kita berdoa, pilih Dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi Dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada pengembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk uskup kita Vincentius, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan Roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis kita, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapuskan, dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita.
Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau selalu menyuburkan gerejamu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis kami, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkat-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta kasih dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu, mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka dengan tulus hati mencari kebenaran, layak menemukan Allah sendiri. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun mampu melihat tanda kasih sayang-Mu dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendaknya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, di tengah-tengah pikiran manusia dan nurani para bangsa, sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian dan kebebasan beragama, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi,
menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghibur dan berduka yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari wabah pandemi COVID, melenyapkan penyakit, memulihkan mereka yang terdampak, melindungi keluarga kita dari wabah, memberi kekuatan bagi tim medis yang sedang berjuang merawat para penderita yang sakit, membimbing para pemimpin bangsa untuk menyatukan kekuatan bersama guna mengatasi wabah ini dan memberikan kedamaian kekal bagi korban wabah yang meninggal. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menyembuhkan yang sakit, melindungi mereka yang lemah, memberi kekuatan bagi mereka yang berusaha memerangi wabah pandemi COVID-19 dan menuntun para pemimpin dunia. Kiranya jeritan hati kami semua yang cemas dan khawatir akan wabah pandemik ini sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kecemasan memperoleh penghiburan, harapan, kesembuhan dan sukacita di dalam Engkau. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan upacara penghormatan salib. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita mengheningkan dan mengarahkan pandangan dan hati kita kepada Yesus yang tersalib untuk menghormatinya. Marilah kita lanjutkan dengan upacara komuni kudus. Atas petunjuk penyelamat kita dan seturut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi
bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima komuni rohani. Mari kita mendoakan doa komuni rohani bersama-sama. Ya Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segala sesuatu, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, maka datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang sendiri kepadaku. Aku mendekapmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua petugas liturgi, secara khusus para frater. Dan juga pada kesempatan ini saya mengundang saudara-saudari sekalian. Betul, pada Jumat ini kita tidak bisa ke gereja, tidak bisa mengadakan penghormatan terhadap salib. Tetapi ini mungkin juga sebuah karunia dari Tuhan, kita bisa mengadakan penghormatan salib di dalam rumah kita masing-masing. Kita berkumpul sebagai satu keluarga dan di hadapan salib Yesus kita bersama-sama berdoa sebagai satu keluarga dan kemudian menghormati salib tersebut. Kita bisa berdoa depan salib, doa kerahiman atau doa rosari, dan ini juga momen yang baik untuk saling memohonkan maaf, saling rekonsiliasi di antara anggota keluarga. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu yang telah mengenang wafat Putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
teman-teman